Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Mahfur dalam pembelajaran materi sejarah Indonesia untuk bab kelima yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Ilham di minggu sebelumnya. Dalam minggu ini kita akan membahas tentang kolonialisme Barat di Indonesia setelah runtuhnya VOC. Perlu kita ketahui bersama bahwa VOC ini adalah merupakan kongsi dagang Belanda yang ada di Indonesia yang dibubarkan karena banyak pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan-penyelewengan dan mengalami kebangkrutan sehingga dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Dan setelah VOC ini dibubarkan, Indonesia secara resmi berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda atau Hindia Timur. Sebelumnya pada tahun 1795 Belanda sendiri pernah menjadi jajahan Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte, dan yang menjadi penguasa Belanda adalah adiknya Napoleon, yaitu Louis Napoleon yang berkuasa sejak tahun 1806. Jadi secara tidak langsung Indonesia berada di bawah kekuasaan Prancis. Sejak Belanda dikuasai Prancis, Kaisar Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yang bernama Louis menjadi penguasa Belanda. Louis merasa khawatir jika Pulau Jawa sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris, karena pada saat itu Inggris telah menduduki beberapa wilayah di Nusantara seperti Bengkulu, Padang, Pulau Pinang, Ternate, Maluku. Keadaan ini membuat Louis segera mengirimkan seorang militer yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai gubernur jenderal. Selama masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Daendels selama ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Yang pertama di bidang militer, dia membangun jalan, militer dan pertahanan, bangun jalan antara Anyer Panaragan, baik itu untuk lalu lintas pertahanan maupun untuk perekonomian yang pada waktu itu disebut dengan jalan pos. Jika Anda di Tuban, termasuk daerah yang dilewati oleh jalan ini ya, dulu dari mulai Bancar sana sampai di Palang sana itu termasuk dinamakan Jalan Daendels karena dulu yang membangun adalah Gubernur Jenderal Willem Daendels. Jumlah angkatan perang juga ditambah dari 3.000 menjadi 20.000 orang, membangun pabrik senjata di Gresik, di Semarang, kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan di Surabaya. Di bidang birokrasi pemerintah, pembubaran Dewan Hindia Belanda sebagai Dewan Legislatif diambil sebagai pendamping Gubernur Jenderal ini dibubarkan oleh Daendels. Kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prateker dan 31 kabupaten. Bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah atau pegawai negeri dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Kalau sebelumnya bupati adalah penguasa feodal, kemudian masa Daendels ini dijadikan pegawai negeri, yang artinya pemerintah memiliki hak untuk mengganti bupati itu atau memindah dari bupati kota ini ke kabupaten yang lain, tidak harus sesuai dengan urutan silsilah sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga di bidang ekonomi dan keuangan, Daendels membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara agar tidak terjadi korupsi atau pengawasan, antisipasi adanya korupsi yang sudah merebak sejak zaman VOC. Mengeluarkan uang kertas dan memperbaiki gaji pegawai, kemudian mengadakan monopoli perdagangan bebas dan mengadakan Prenger Steel Seal. Usaha yang dilakukan oleh Daendels ini banyak membutuhkan biaya. Untuk itu Daendels menempuh jalan dengan cara membuat aturan penyerahan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
pelaksanaan kerja rodi, penjualan tanah kepada orang partikelir, dan perluasan tanaman kopi karena hasilnya cukup menguntungkan pada waktu itu untuk komoditas ekspor. Pada masa pemerintahan Inggris, keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dan dari tangan Jensen kepada Thomas Stamford Raffles. Raffles seorang letnan gubernur jenderal Inggris, didampingi oleh suatu badan penasihat yang disebut Advisory Council, yang tugas utamanya adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Sebagai orang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Hindia Belanda. Langkah-langkah yang diambil dalam bidang pemerintahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Para bupati dijadikan sebagai pemerintah sehingga mereka mendapatkan gaji dan bukan lagi memiliki tanah dan segala isinya. Kemudian bidang sosial ekonomi, bidang perdagangan diambil langkah antara lain menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi, pemberian kebebasan usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam perdagangan, pelaksanaan monopoli garam, penjualan tanah kepada pihak swasta, dan melanjutkan usaha penanaman kopi dan penciptaan sistem sewa tanah atau landret. Kemudian sistem peradilan yang diterapkan Raffles antara lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Itu karena Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan bukan pada warna kulit, dan juga memakai sistem juri dalam pengadilan. Indonesia kembali dijajah Belanda setelah Inggris menyerahkan kembali kepada kerajaan Belanda. Belanda juga pernah kalah perang sebelumnya dengan Prancis dan kemudian kembali ke Inggris. Dan pada tahun 1830 pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang diserai tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa ini setelah Indonesia kembali dikuasai oleh kerajaan Belanda. Adapun tokoh-tokoh kaum humanis anti tanam paksa pada waktu itu banyak ditentang, antara lain Edward Dawes Dekker yang terkenal dengan tulisannya Max Havelaar, kemudian Baron van Heuvel, seorang pendeta, kemudian Van Deventer pada tahun 1899 menulis artikel berjudul Utang Budi atau NRS Dul yang dibuat dalam majalah De Gids. Politik liberal diterapkan pada tahun 1870. Hampir semua tanam paksa telah dihapuskan, namun mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai pemerintah kerajaan Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari tanah jajahan, maka penghapusan sistem tanam paksa diikuti dengan kebijakan baru yang disebut politik pintu terbuka. Kebijakan baru ini berawal dengan dikeluarnya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 oleh De Waal, Menteri Penjajahan dan Perniagaan Belanda. Adapun tujuan dari dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah membela dan melindungi para petani di daerah jajahan agar hak milik tanahnya dari usaha penguasaan oleh orang lain. Memberi peluang bagi penanaman modal asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonesia sehingga menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir dari proses itu semua adalah perkembangan agama Kristen pada abad ke-16. Kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal-kapal dagang Portugis dan Spanyol. Agama Katolik masuk ke Maluku diduga dirintis oleh saudagar Portugis yang bernama Gonçalo Veloso dan didampingi oleh seorang rohaniawan Fransiskan yang bernama Simon Vaz. Salah satu misionaris yang bertugas di Indonesia, terutama Maluku, adalah Franciscus Xaverius.
pada tahun 1506-1552. Penyebaran agama Katolik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap orang-orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan diganti dengan kegiatan Zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen. Ini abad 17, gereja di negeri Belanda juga mengalami perubahan. Agama Katolik yang semula menjadi agama resmi negara diganti menjadi agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katolik di muka umum dan menetapkan anti-Katolik termasuk di tanah jajahannya. Demikian materi kita di minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terus belajar, tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker dimanapun Anda berada. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.